Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau minggu kemarin Anda sudah belajar bagaimana menggambar sinyal AC ya. Sinyal AC bisa berupa tegangan, bisa arus. Selain menggambar sinyal AC, sinyal sinusoida, juga Anda kemarin sudah bisa merepresentasikan sinyal AC atau sinyal sinus ke dalam bentuk pasor ya, atau vektor, juga dalam bentuk polar dan rektanguler ya. Rektanguler atau bilangan kompleks ya. Nah, jadi kalau dulu Anda atau SMA ya, SMA atau semester awal Anda diajari matematik, bilangan kompleks, terus vektor, itu kegunaannya ya seperti itu, salah satunya untuk merepresentasikan sinyal AC ya, atau sinyal sinusoida baik tegangan maupun arus. Nah, sekarang bagaimana kalau ada sumber tegangan ya, dua sumber tegangan atau lebih dijumlahkan atau di seri ya, dijumlahkan itu kan di seri ya, misalkan sumber sinyal AC di seri ya. Kalau di paralel jelas tegangan sama frekuensi atau bentuk sinyalnya harus sama persis baru bisa dijumlahkan. Kalau tidak nanti saling meniadakan ya. Kalau di seri atau dijumlahkan itu di seri itu atau dijumlahkan. Itu bagaimana perilaku sinyal AC atau tegangan AC, gimana perilakunya? Misalkan contoh satu seperti ini. V1 5 sin omega T, sudut fasanya 0. V2 10 sin omega T, sudut fasanya plus 45. Jika V1, V2 dijumlahkan gimana? Anda bisa menghitung ya. Menghitung V3 itu dengan cara menggambar sinyal. Yang paling gampang dengan Excel. Yang kedua dengan vektor ya. Penjumlahan vektor. Yang ketiga dalam bentuk bilangan kompleks. Kalau dalam bentuk polar dijumlahkan tidak bisa. Harus diubah ke rektanguler atau dalam bentuk bilangan kompleks. Baru bisa dijumlahkan. Contohnya gambar sinyal seperti ini. Ini dengan dengan Excel ya. Jadi ini V1 yang biru, V2 yang ini pink ya, warna pink. Ini dijumlahkan. Nah, berarti masing-masing titik ini dijumlahkan. Ini tambah ini, ya sama dengan yang hijau ini, V3. Nah, puncaknya ini, gandengannya bukan puncak ini, ya. Ya satu garis, satu gimana kecepatan sudutnya pada satu sumbu X-nya harus sama, ya. Kalau ini 45, ini maksimum di 45, yang ini belum maksimum. Ya ini tambah ini sama dengan ini. Jadi masing-masing titik ini dijumlahkan. Kalau dirubah ke dalam bentuk Excel-nya, coba saya rubah ke dalam bentuk Excel-nya. Oke, ini Excel sudah tampil di situ. Halo? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Kalau dalam bentuk Excel-nya ini, misalnya ini pada sumbu X, ini kan sumbu X ya.
atau di sumbu X merupakan kecepatan sudut. Di 0 derajat, ini V1 kan tadi 0 ya, ini V1 0, V2 hasilnya 7,07 ini V2 yang pink ini. Nah, ini tambah ini sama dengan ini. Jadi rumusnya V3 adalah ini. Nah, ini V2 ini tambah ini. Jadi V3 enggak pakai rumus pakai ini enggak, sin enggak, tapi langsung dijumlahkan hasilnya ini. Tinggal ditarik ini. Tarik seret ini ya. Ini otomatis kalau yang ini merupakan ini tambah ini, yang ini tambah ini, tidak otomatis ditarik. Jadi nilainya hijau ini tiap-tiap titik ini dijumlahkan. Nah dari situ maka tergambar ini. Ya. Kemudian dilihat V maksimumnya berapa ini V3, berarti 13 ini tampil kan, Anda kursornya Anda taruh sini, nanti otomatis tampil 13,9 V maksimumnya. Berarti V3 adalah 13,9 sin omega T, pergeseran sudutnya berapa? Ya ini aja dilihat. Kalau ini 180 ke sini berapa ini? Ini Anda hitung ya. Terus ini berapa selisihnya? Kalau ke sini berarti plus ini. Plus berapa ini? Kalau tiap garis ini 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30-an lebih ini kayaknya ini. Harus apa diperbesar ya, nanti kelihatan dihitung benar. Plus 30-an. Ya, nanti coba dibandingkan dengan Anda kalau menggambar seperti ini ya ini ya harus jeli melihatnya. Jadi V maksimumnya berapa, pergeseran sudutnya berapa, bisa dihitung. Selain dengan apa namanya, dengan gambar ya, kembali ke PowerPoint lagi ya. Nah, ini kembali ke PowerPoint lagi. Ini PowerPoint-nya sudah tampak? Sudah, Pak. Oke. Bisa juga dengan cara vektor ya, atau pasor ya. Pasor diagram atau vektor. Tadi kan soalnya ini kan. V1 5 sin omega T plus 0. V2 10 sin omega T plus 45. Tadi yang pakai Excel udah paham ya? Nanti Excel-nya saya share juga ke Google Classroom. Baik, Pak. Nah, bisa juga penjumlahan dengan vektor. Tadi V1 5 sin omega T, pergeseran basanya 0. Berarti 5 sudutnya 0. Berarti 5 sudutnya 0. Anda gambar 5 misalkan diwakili 5 cm. Skalanya harus benar. Terus sudutnya 0. Harus pas 0. Ya. Jadi Anda harus bermodal penggaris sama busur ya. Ini 0. Nah, kemudian dijumlahkan dengan V2 10 sin omega T plus 45. Berarti 10 sudutnya 45. Ya toh. Nah, ini Anda gambar juga kalau ini 5, ini harus tepat 10. Kalau ini 5 cm, ini 10 cm sudutnya. Nah, sudutnya sini ya. Sudutnya plus 45. Anda gambar. Kemudian Anda ukur ini. Panjangnya totalnya ini panjang totalnya. Ini dengan penggaris pasti sama dengan tadi. Ya.
Kalau ini 5 cm, ini 10 cm, sudutnya pas, nanti ini Anda ukur pasti sama magnitudnya, ya, atau besarnya berapa tadi, 13, berapa, 9 apa berapa itu tadi, ya. Pas sama, pasti itu. Terus tinggal Anda ukur sudutnya sini berapa, ya, dengan busur. Cara yang ketiga, ya, adalah dengan polar rektanguler. Ya. Polarnya kan ini ya tadi ya, 5 tambah 10. Ini dijumlahkan langsung kan nggak bisa. Dijumlahkan langsung nggak bisa, harus dirubah ke dalam bentuk rektanguler atau dalam bentuk bilangan kompleks. Jadi V3 sama dengan 5 cos 0 plus J 5 sin 0, ya. Berarti 5 plus J 0, ya. Kemudian 10 yang ini adalah 10 cos 45 plus J 10 sin 45. Nilainya 10 kali, ini titik ini kali ya, 10 kali 0,707 cos 45 nilainya ini. Terus J 10 sin 45. Jadi J 10 kali, ya. Ini titik ini kali 0, kalau dijumlahkan nilainya 12,07. Titik ini kali ya, ini kali ini. Plus J, nilainya ini. Ini Anda rubah ke dalam bentuk polar. Caranya adalah dicari magnitudnya, yaitu 12,07 kuadrat tambah 707 kuadrat di akar. Nilainya 13, pas. Jadi pas ini. Jadi sesuai antara gambar sinyal tadi sama vektornya sama ini polar rektangular sama, pasti sama ya. Jadi ada 3 cara. Ya. Sudutnya berapa? Arkes tangan ini 707 per 12,07. Nilainya, nah ini sama. Gitu ya. Dari sini bisa dipahami kira-kira penjumlahan sinyal AC. Bisa. Oke, nanti kalau kurang paham bisa diulang-ulang ya rekamannya. Nanti saya share di Google Classroom. Oke, contoh 2 adalah ini. Contoh 2, misalkan tegangan E1 tambah E2, E3, E1 ini. Nah, ini juga bisa Anda gambar sinyalnya pakai Excel, silakan dicoba sendiri ya. Nanti saya share Excel-nya yang tadi. Tapi ini contoh 2 tidak saya gambar sinyalnya. Silakan kalau Anda pengen gambar mencocokkan ini silakan. E1 tambah E2 tambah E3. Yang paling gampang pakai pasor. E1 22 min 64 ini. Panjangnya misalkan 22 cm. Jadi kalau gambar skalanya 1 cm per unit ya atau satuan berarti 22 cm misalnya. Kalau setengah senti berarti berapa? 11 cm ya. Skalanya harus pas, sudutnya juga harus pas. Kemudian dijumlahkan E2 12 35. Dari sini kemudian dijumlahkan lagi. Nah, ini pasornya ini 12 35. Terus ditambah lagi E3 15 ya. Sudutnya 0. Jadi resultannya ya ini. Ini silakan dihitung sendiri, dilihat sendiri panjangnya berapa, sudutnya berapa, mengukur sudutnya berarti ini min ini ya. Hasilnya min ini sudutnya. Berarti sinyalnya pergeseran fasanya min berapa silakan
dihitung pakai busur ini sudutnya berapa. Ya, pakai busur supaya tahu sudutnya. Atau dengan dalam bentuk rektanguler. Jadi pasornya ini ya dirubah ke rektanguler, kemudian dijumlahkan. Nah, ini dijumlahkan. Jadi yang real dijumlahkan ke real, ini tambah ini tambah ini. Ya. Kemudian yang imajiner ini dijumlahkan juga. Nah, hasilnya loh, ini minus toh. Kalau minus min 12 arkes tangannya min 12 per 34. Nah, ini harus Anda rubah lagi ke dalam bentuk polar. Nah, ini belum saya rubah ke dalam bentuk polar, silakan dirubah ke dalam bentuk polar, nanti ketemu. Ketemu pasti besarnya sama dengan ini, panjangnya berapa? Sama. Sudutnya pasti sama, ini min loh, ini pasti min, ini minus. Min 12 per 34 arkes tangan. Silakan dicari sendiri coba. Ini dirubah ke dalam bentuk polar. Pasti sama. Contoh 3, misalkan E2 dibalik, yang tadi plus min. Jadi ini dibalik polaritasnya. Ini plus min, mestinya plus min, kalau seri kan gitu, plus min. Tapi ini dibalik polaritasnya. Ya. Berarti penjumlahannya berapa? Ini 22, sudutnya min 64, ini berarti arahnya ke sini ya. Panjangnya, skalanya harus benar. Kalau 22 misalkan 22 cm. Atau kalau persatuannya setengah senti berarti 11 cm. Ya. Ini 12 cm kalau atau kalau setengah senti berarti cuma 6 cm. Misalkan loh ya. Skalanya harus benar. Nah, 12 sudutnya 35 kalau dibalik berarti polaritasnya kan ditambah 180 atau ini min 12 ini bisa seperti ini. Bukan min 35 tapi min 12. Min 12 mestinya ke sana ini ya. Mestinya ke sana terus ini dibalik. Karena polaritasnya dibalik. 12 sudutnya 35 kan mestinya ke sana ya. Jadi mestinya ke sana, tapi ini dibalik sana karena polaritasnya dibalik ya. Terus dijumlah lagi 15 sudutnya 0 ini ke sana. Resultannya ini. Nah, ini kelihatannya lebih besar sudutnya. Nanti pasti lebih besar juga. Nah, ini tinggal diukur berapa panjangnya, kemudian sudutnya berapa diukur pada busur. Nanti pasti menunjukkan resultannya jumlahnya berapa. Atau dirubah ke dalam bentuk rektanguler. Jadi yang tadi 15 sudutnya 0 ini, kemudian yang V3 ini ya tadi. Nah, yang V2 kan dibalik 12 sudutnya 35 dibalik menjadi 12 sudutnya ini. Nah, ini atau ini ya. Min 12 sudutnya 35. Sama, berarti ini min. Ini. Kalau polaritasnya dibalik bisa ditambah sudutnya ditambah 180 atau ini langsung min ini. Terus dirubah ke dalam bentuk rektanguler. Caranya ngerubah ya berarti ini kali cos 35 terus ini kali J ini kali berapa? Sin 35. Jadi min 12 kali cos 35 min 12 kali sin 35. Nilainya ini. Kemudian dijumlahkan.
Nah, ini silakan dirubah ke dalam bentuk polar lagi. Ini minus, ini per ini. Pasti hasilnya nanti sudutnya minus. Jadi seperti itu. Kira-kira dari sini paham? Sudah paham belum? Insya Allah. Paham ya? Coba nanti kalau belum paham, videonya diulang-ulang, saya share di Google Classroom. Terus silakan dikerjakan tugas ke minggu ketiga ya. Minggu ketiga ini. Jadi tugas, carilah tegangan pada beban ini ya. Tegangan di load atau beban, ini sama dengan kan pasti E1 tambah E2 tambah E3. Nilainya sama tadi. Cuman yang ini polaritasnya saya balik. Yang tadi plus min, sekarang min plus saya balik gitu aja. Untuk latihan aja. Silakan dikerjakan. Kalau perlu digambar sinyalnya. Jadi biar tahu ya. Tiga-tiganya ya. Digambar sinyalnya, digambar apa namanya, kemudian vektornya ya. Terus juga perhitungan ini bilangan kompleks atau dalam bentuk rektanguler dan polar ya. Jadi ketiganya nanti dibandingkan ya, pasti sama nilainya. Dengan Excel aja penjumlahannya, yang sinyal ya, gambar sinyalnya. Terus gambarnya pakai anu aja, apa, ngerjakannya di buku Anda, buku tulis ya. Terus kemudian nanti difoto, pakai scan PDF itu, pakai HP-nya, nanti akan dalam bentuk PDF dalam satu file ya. Jangan banyak file, satu file harus diupload. Oke, saya rasa itu ya. Ada yang ditanyakan? Belum, Pak.